Jadi zonasi sekali lagi ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah. Riuh sekali pemberitaan bahwa seolah-olah Gibran Raka Buming Raka menjadi wakil presiden sekarang di Republik Indonesia, di mana ketika presidennya pergi melakukan lawatan ke luar negeri, seolah-olah sudah menjadi sebuah prestasi kerja yang luar biasa bagi Gibran. Oh my God, apa yang terjadi dengan kita bangsa ini? Bukankah hal Halo, ini adalah sesuatu assalamualaikum yang warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tentunya di channel kita bersama, yaitu Badengan Channel. Mudah-mudahan kita semua pada hari ini disehatkan dan diberi rezeki yang banyak tentunya. Nah, lagi-lagi Gibran Raka Buming Raka menggebrak dunia pendidikan sekarang, karena kita tahu di mana di seluruh Indonesia ini kita pendidikannya itu masih menggunakan sonasi ya. Walaupun seorang siswa itu berprestasi di semua tempat atau di semua daerah, mereka itu kalau ada sekolah, misalnya dari SD ke SMP, mereka itu harus bersekolah di kecamatan yang ada di situ, meskipun dia itu pintar. Ini menurut saya secara pribadi bahwa sonasi ini juga bisa dikatakan juga bisa membuat orang yang pintar itu juga menjadi, ya setidaknya tidak, pemikirannya itu nggak bisa naik ke level-level tertentu kayak begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati Pak Menteri, Bu Ketua Komisi 10 dan seluruh anggotanya, kepada para kepala dinas yang mengikuti rakor pada pagi hari ini. Mungkin langsung ditampilkan saja. Ini adalah surat yang saya kirim waktu saya masih jadi wali kota. Suratnya yang dikirim ya waktu beliau masih menjadi surat ini ke Pak bupati. Menteri Pendidikan. Ya, tapi nggak dibalas. Namun kemarin saya cek ke Pak Sekda dan kepala dinas yang ada di Solo, surat ini belum mendapat tanggapan. Surat ini isinya adalah keluhan-keluhan saya sebagai wali kota, ya mengenai, tadi sudah dibahas Pak Menteri, mengenai masalah zonasi, masalah program Merdeka Belajar, masalah pengawas sekolah, masalah ujian nasional. Tapi Pak Menteri yang sekarang beda. Kemarin pulang dari Akmil Magelang, kita langsung koordinasi dan kita langsung klik untuk masalah-masalah zonasi ini. Mantap. Jadi Bapak Ibu, zonasi ini program yang baik, tapi silakan nanti Bapak Ibu selama rakor mungkin bisa memberi masukan, karena jumlah guru kita itu belum merata. Ada provinsi tempat-tempat yang kelebihan guru, ada provinsi tempat-tempat yang kekurangan guru. Ya, ini nanti tentunya menjadi PR untuk Pak Menteri. Jadi zonasi sekali lagi ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah. Tapi waktu itu saya sebagai wali kota, ya tentunya kita harus comply dengan program yang di pusat. Kita ikuti program ini, tapi sekali lagi Bapak Ibu, tiap tahun permasalahannya sama. Komplain yang diarahkan ke saya sama terus. Tiap tahun berulang. Dan akhirnya saya bersurat, ya tapi tidak ditanggapi. Jadi intinya Bapak Ibu, ini mohon dikaji lagi, apakah akan diteruskan, ataukah akan kembali ke sistem yang lama. Wakil Presiden Republik Indonesia ya, yaitu Gibran Raka Buming Raka, tentang dunia pendidikan, tentang bagaimana programnya dia yang akan diselenggarakan selama beliau masih menjabat kan kayak begitu. Saya rasa sih perlu diubah ya, terutama tentang sonasi. Karena kita di daerah-daerah juga, misalkan anak kita yang lagi-lagi pintar kan kayak begitu, ya nggak bisa kita sekolahkan mereka itu di sekolah misalnya di daerah yang bagus kayak begitu, karena
kita itu terlibat dari sonasi tersebut. Ya menurut saya secara pribadi, selayaknya sonasi ini perlu dihapus kayaknya. Biar, bukan berarti juga dihapus ya, mungkin di beberapa daerah seperti di Jakarta atau di bagian Jawa sana, ya bisa menggunakan hal-hal tersebut. Tapi kalau di daerah seperti daerah kecil, ya nggak perlu sonasi tersebut. Seperti ya selayaknya program-program semasa pemerintahan Pak Jokowi, semua itu dari seluruh Indonesia menggunakan sonasi tanpa mengenal daerah-daerah tertentu, yaitu, menterinya pada saat Nadiem Makarim. Itu juga, dan juga kurikulum-kurikulumnya hampir setiap tahun itu berubah-berubah, buku-bukunya juga berubah-ubah. Bagaimana anak-anak bisa pintar kalau ribetnya minta ampun di dunia pendidikan ya kan? Guru-guru aja sibuk dengan administrasinya, tidak sibuk dengan mengajarkan para siswa, ya kan? Karena banyak sekali administrasi-administrasi yang harus dikerjakan oleh seorang guru. Jadi itu menurut pendapat saya. 2 hari sudah Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatannya ke luar negeri yang dimulai dari Cina. Tetapi yang mau kita bahas kali ini di channel Sosialis TV bukan tentang lawatan Prabowo Subianto sebagai presiden ke beberapa negara, Cina, Brazil, Amerika, dan beberapa negara lain lagi. Bukan itu topiknya, tetapi kita mau bicara tentang sebuah topik yang menurut saya menjadi sesuatu yang sangat aneh dan janggal di Republik ini, di negara kita, ketika sepak terjang Gibran sebagai wakil presiden yang ditinggal oleh Presiden Prabowo Subianto dalam lawatannya ke luar negeri, seolah-olah menjadi sebuah berita yang sangat menggemparkan, seolah-olah menjadi sebuah berita yang sangat wah sekali, seolah-olah sebagai sebuah berita yang harus menjadi mengejutkan bagi semua publik masyarakat Indonesia. Puluhan tahun Indonesia memiliki presiden dan wakil presiden, tetapi baru kali ini riuhnya pemberitaan di tengah media maupun media sosial, baik di media konvensional, televisi, media online, semuanya riuh sekali pemberitaan bahwa seolah-olah Gibran Raka Buming Raka menjadi wakil presiden sekarang di Republik Indonesia, di mana ketika presidennya pergi melakukan lawatan ke luar negeri, seolah-olah sudah menjadi sebuah prestasi kerja yang luar biasa bagi Gibran. Oh my God, apa yang terjadi dengan kita bangsa ini? Bukankah hal ini adalah sesuatu yang biasa? Bukankah adalah sesuatu yang biasa presiden pergi ke luar negeri melakukan lawatannya dan wakil presiden tinggal di Indonesia menjalankan kepemimpinan nasional, meskipun kewenangannya tetap tidak bisa menjadi kewenangan seorang presiden, bahkan membubuhkan tanda tangan pun dia tidak boleh mencantumkan PLT presiden, tetapi tetap menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Ada apa dengan bangsa kita? Mengapa kita menjadi mendegradasi, merendahkan kualitas seorang wakil presiden atau kualitas lembaga kepresidenan kita selama ini yang biasa saja ketika presidennya pergi ke luar negeri? Jokowi bolak-balik berpuluh-puluh kali pergi ke luar negeri meninggalkan Pak Kiai Haji Maruf Amin sebagai wakil presiden Indonesia, tidak ada masalah. Jokowi pergi meninggalkan Yusuf Kala, tidak ada masalah. SBY meninggalkan Budiono, tidak ada masalah. SBY meninggalkan Yusuf Kala, tidak ada masalah. Demikian juga dengan Ibu Megawati meninggalkan wakilnya di Indonesia, tidak ada masalah Pak Hamzahas. Semua biasa-biasa saja, normatif, tidak ada sesuatu yang istimewa yang harus seolah-olah diamplifikasi bahwa ini adalah sebuah prestasi luar biasa. Ini memalukan bagi kita ketika media-media nasional kita malah membahas PLT presiden, memimpin upacara seolah-olah gagah perkasa, memimpin upacara Hari Pahlawan. Apa yang mau kita ambil dan berikan pelajaran bagi generasi bangsa ini tentang sebuah kondite pemimpin negara kita ketika hanya ditinggal pergi saja oleh presiden, sesuatu yang seperti sangat wah, harus diamplifikasi, harus diglorifikasi. Come on anak-anak bangsa, mari kita dewasa dalam hal itu, adalah sesuatu hal yang biasa, tidak ada yang luar biasa dalam hal itu. Ataukah memang selama ini publik justru melihat Gibran adalah seorang anak kecil yang tidak mampu apa-apa, ternyata mampu? Apakah itu mau dikomunikasikan? Ataukah ini adalah bagian dari proyek pencitraan bagi Gibran untuk 2029? Saya terus terang kecewa bagi bangsa kita.
Kalau kita masih harus berpikir mengglorifikasi sesuatu yang tak perlu diglorifikasi, bahkan tak perlu diributkan. Karena ingat sekali lagi, ketika presiden melakukan lawatan ke luar negeri adalah sesuatu yang biasa. Wakil presiden menjalankan roda pemerintahan di negara, tetapi dia tetap tidak bisa melaksanakan kewenangan seorang presiden. Ini yang harus diingat. Jadi tak perlu harus mengglorifikasi seolah-olah Gibran yang ditinggal oleh Presiden Prabowo Subianto di Indonesia memimpin roda pemerintahan adalah sebuah prestasi. No. Come on. Ayo bangkit anak bangsa. Jangan kita rendahkan permainan bangsa kita ini. Coba ikuti gaya berpikir Pak Prabowo sekarang. Beliau sedang berpikir bagaimana kita punya pabrik mobil produk Indonesia, komputer produk Indonesia, dan lain-lain produk Indonesia. Jangan lagi berpikir soal Gibran lagi. Lebih bagus kita berpikir soal fufu apa. Ya teman-teman, itulah tanggapan dari para pembenci-pembenci ya kan. Selama ini Gibran kita tahu ya, selama ini beberapa hari ini Gibran ini selalu dipuji oleh para netizen. Salut sama Gibran kayak gitu selama Pak Prabowo meninggalkan Republik Indonesia ini untuk melakukan lawatannya di negara lain. Nah, netizen itu selalu meninggi-ninggikan Gibran dikarenakan itu kan maunya netizen ya kan, bukan maunya yang di hal-hal yang dibuat-buat. Dan bukankah selama ini dari dulu Gibran sebelum pencalonan bukankah selalu difitnah, bukankah selalu dicaci, bukankah selalu dimaki oleh kalian, ya kan? Ini salah satu contohnya bapak-bapak ini yang selalu mencaci grup-grup dari bapak-bapak ini juga ya kan? Bukankah seperti itu? Jadi Bapak ini menurut saya, pandangan saya terhadap Bapak ini, mereka ini sudah tidak punya alasan lagi untuk membenci Gibran. Sampai-sampai akhir katanya itu mencari alasan untuk membangkitkan Fufu Fafa. Ya kan? Ini karena beliau ini dari awal, dari Bapak Presiden Jokowi, mereka sudah mencaci maki, memfitnah sampai mati. Nah, giliran anaknya sekarang masih dibenci sama dia. Nah, sampai saat ini mengeluarkan video statement, dia berstatement seperti ini, ada apa dengan anak bangsa? Anak bangsa yang disalahkan, anak bangsa yang membuat konten-konten itu. Supaya bangsa ini bisa melihat bahwa seorang anak muda yang diremeh-temehkan, sekarang itu membuktikan dirinya bahwa dia itu bisa menjadi wakil presiden, bahkan pun menjadi presiden. Bagaimana pendapat teman-teman semua? Silakan komen di bawah. Demikian untuk video ini, jangan lupa like, subscribe tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.